Apa relasinya dengan PKBM? Karena menurut saya setiap anak-anak itu mempunyai haknya, dan setiap anak itu mempunyai hak pendidikan gitu, hak pendidikannya. Jadi saya bagaimana mereka ini si A ini berhenti bersekolah bersama teman-temannya karena takut sama guru killer. Karena saya killer dan saya mendirikan sekolah non formal tanpa dia mengetahui ternyata di dalamnya saya lagi gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, saat ini saya sedang berada di Cafe Teras, RC Teras, tempat nongkrongnya warga Teras di Kabupaten Bone. Dan tepat di hadapan saya ada seseorang yang menurut saya sangat inspiratif. Kebetulan kami ketemu di sini dan saya langsung ajak podcast saja. Nah, beliau adalah Kak Sherly Marcelina. Hai Kak Sherly. Halo Kak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Tidak kaget gitu tiba-tiba dipanggil podcast? lumayan. Siapa Kak Sherly? Silahkan cerita Kak Sherly, apa aktivitasnya dan berhubungan dengan bidang apa? Jadi aktivitas keseharian saya adalah merupakan sarjana baru ya. Sarjana muda? Iya, sarjana muda. Sarjana muda yang kesehariannya itu saya merupakan tutor PKBM Solo Lipu. Tutor pusat kegiatan belajar masyarakat, di mana mengajar anak-anak yang putus sekolah untuk mendapatkan hak pendidikannya lagi gitu. Super, saya kagum ini. Saya diperkenalkan tadi sama Kak Andi bahwa saya punya adik. Dan hari ini juga saya juga lantik sebagai adik saya ini. Karena sangat inspiratif dan membuat saya semakin muda. Kak Sherly ini tergerak hatinya untuk hadir dan ambil bagian dalam dunia pendidikan. Kalau PKBM itu kan setahu saya itu kan non formal ya. Iya. Benar. PKBM Solo Lipu itu kapan didirikan dan kapan Kak Sherly join di PKBM tersebut? Jadi PKBM Solo Lipu itu didirikan di tahun 2019. Di situ saya belum join. Jadi di situ adalah kakak-kakak pengurus Madipala. Jadi itu adalah organisasi pecinta alam UNM Makassar. Dia pernah KKN di Capaujung. Makanya dia salah satu dari mereka, beberapa dari mereka orang Bone dan berinisiatif untuk mendirikan sekolah non formal, melihat banyaknya anak-anak putus sekolah di sana gitu. Dan awal mula saya bergabung itu dia event pertama itu teras bahkan rumah. Di situ saya belum bergabung. Saya melihat di situ tuh masih baru ya, jadi adik-adik masih belajar menari. Saya masih pentas berpuisi. Di situ saya masih jadi sebagai apa ya, sebagai tim hore saja, tim sukses gitu. Dan alhamdulillah pada saat di sana saya diajak join untuk menjadi tutor di PKBM Solo Lipu. Dan alhamdulillah sekarang saya sudah 1 tahun di sana gitu. Dan rasanya bagaimana ya, bahagia sekali bisa menjadi volunteer di kegiatan-kegiatan pendidikan ini, dunia pendidikan gitu. Jadi salah satu yang membuat bertahan karena bahagia. Iya. Passionnya mungkin di situ. Iya. Apa jurusan anunya ini, kuliahnya ini? Kan sarjana baru ini, jadi harus tahu jurusan apa yang diambil. Saya ambil jurusan hukum gitu, hukum tata negara. Apa relasinya dengan PKBM? Karena menurut saya setiap anak-anak itu mempunyai haknya, dan setiap anak itu mempunyai hak pendidikan gitu, hak pendidikannya. Jadi saya bagaimana memberikan kembali hak pendidikan anak-anak kepada anak yang putus sekolah. Jadi itu salah satu yang mendorong Kak Sherly untuk aktif dan mengambil bagian penting di PKBM Solo Lipu. Sip. Salut. Nah, kegiatan di PKBM itu kira-kira seberapa besar efektivitasnya dalam membangun tadi kan yang gabung di situ tentunya bukan orang-orang atau pelajar pada umumnya ya. Mereka adalah anak-anak yang ya bisa dibilang terlantar, putus sekolah, dan tidak ada lagi semangat untuk kembali ke sekolah. Menurut saya sangat efektif ya, tergantung dari tutornya saja bagaimana. Tutornya. Iya, karena kalau kita ingin mengajak kembali dia bersekolah lalu kita mengajarkan lagi matematika, atau sama dengan sekolah formal, pasti mereka menolak gitu. Jadi kita berikan mereka yang lebih ide yang lebih kreatif lagi lah.
sebagian anak muda biasa sukanya apa? Mereka sukanya seni. Kayak contoh mereka putus sekolah karena mereka tidak menyukai aturan gitu. Jadi kita berikan mereka kebebasan menggunakan pakaian apa, mau belajar di mana, terserah mereka. Dan kalau misalnya dia senangnya menggambar, ya kita suruh menggambar gitu. Iya, benar. Jadi kalau data yang didapatkan atau data riset teman-teman ini, pegiat pendidikan, anak-anak putus sekolah itu pertama ya mungkin broken home ya. Broken home. Yang kedua, mereka trauma dengan sistem pendidikan di sekolah yang sangat ketat atau mungkin terlalu formal. Yang ketiga itu tenaga pengajarnya. Jadi ada istilahnya guru killer. Iya, betul. Ya kan? Jadi dia nggak mau ke sekolah karena memang di lingkungan dan ketemu sama orang yang sama yang ditakuti tadi ya. Mereka putus sekolah. Nah, kira-kira harapan apa yang diberikan oleh PKBM Sololipo untuk mengajak kembali mereka untuk belajar? Kan belajar tidak harus di bangku sekolah formal ya. Di bawah pohon pun tadi Kak Sherly cerita itu. Di pinggir laut, di tepi sawah. Nah, harapan apa yang yang bisa diberikan oleh adik-adik kita yang tidak bersemangat lagi kembali ke sekolah? Iya. Jadi harapan itu kan mereka yang putus sekolah itu dia sangat tidak percaya diri gitu. Dia insecure. Insecure ya? Iya, insecure terhadap teman-temannya, kayak saya mau jadi apa? Saya tidak tahu gitu, saya bukan orang apa, saya orang bodoh. Saya sering didiskriminasi sama masyarakat gitu. Padahal mereka punya potensi loh, mereka punya bakat. Kenapa kita tidak fokus saja kepada minat dan bakat mereka gitu? Bahwa anak putus sekolah pun juga bisa menulis, anak putus sekolah pun bisa membuat band dan berkarya gitu. Di antara peserta, mereka ada yang senang menulis? Ada. Ya, makanya tadi saya break sebentar. Ini bukan iklan, ini bukan endorse, tapi benar. Saya dihadiahkan buku Pensil Patah oleh kawan-kawan PKBM Sololipo, luar biasa. Dan kenapa bisa terkumpul atau terkoleksi tulisan-tulisan seperti ini? Apakah memang diskenario-kan sejak awal atau ini dikumpulkan secara tiba-tiba saja? Oh, ini mereka ternyata bisa menulis. Ini puisi ya atau? Iya, puisi. Jadi awal ada rencana tidak untuk buat seperti ini atau hanya idenya langsung muncul? Ini ada tulisan yang menarik, dikumpulkanlah dalam sebuah buku seperti ini. Awalnya itu tidak ada niat untuk membukukan. Awalnya jadi setiap tutor itu sebelum kita turun mengajar, kita harus memberikan dulu apa proyek kita yang berbeda dengan tutor yang lain gitu. Jadi contoh saya di bidang sastra, ada juga di bidang tari, ada di bidang budaya, ada juga di bagian ekoprint, ekobrik, berbagai macam lainnya gitu. Kayaknya penting ini, saya akan mengajak para tutor-tutor yang lain ini selain Kak Sherly. Nanti tolong diperkenalkan ya. Iya, boleh-boleh. Jadi saya fokusnya di sastra gitu. Sastra. Ya, sastra dan bikin buket gitu. Dan pada saat saya ajarkan mereka dulu mengenai puisi gitu. Awalnya dia kayak bingung. Kayak puisi itu adalah kayak syair-syair anak sad boy gitu, orang-orang sedih. Awalnya kayak gitu. Orang yang patah hati, orang yang kehilangan arah. Padahal kan tidak ya, tidak. Terlalu sempit itu kalau puisi selalu dikonotasikan atau diberikan definisi seperti itu. Iya. Awalnya tuh bilang apa sih sebenarnya puisi. Terus saya tidak membahasakan mereka bahwa menurut sastra ini dan itu, tidak menggunakan teori. Saya langsung ajarkan mereka bahwa puisi itu cara kamu bercurhat gitu. Curhat. Iya, menggunakan kata-kata. Isinya bukan curhat semua Jin itu? Rata-rata curhat. Oke. Nah, sekarang begini Kak Sherly, tentunya setiap kegiatan apapun yang kita lakukan, organisasi apapun yang kita jalankan, biasanya ada tantangan, ada rintangan. Kira-kira apa tantangan utama yang dihadapi oleh teman-teman PKBM Sololipo dalam menjalankan semua kegiatannya, aktivitasnya? Tantangan paling utama itu adalah mengajak kembali mereka bersekolah gitu. Itu tantangan paling berat, Kak. Jadi tidak semudah itu gitu, tidak segampang itu yang orang lihat di sosial media. Bagaimana kita mengajar, tapi untuk mengajak mereka kembali itu juga luar biasa effortnya gitu. Bagaimana cara kita untuk mengajak mereka bahwa kita bersekolah itu bebas. Kita bersekolah berbeda dengan yang lain, sekolah formal. Kita bersekolah dengan cara kita sendiri gitu, di alam terbuka, bermain. Dan mereka masih takut untuk kembali bersekolah karena menurut dia sekolah kita harus menghafal kali-kali, matematika, menghitung, ujian gitu. Kita
rangkul mereka kembali menggunakan apa yang mereka senangi gitu. Contohnya tadi sebelum kita diskusi di sini di meja sebelah, Kak Sherly bercerita bahwa ketika anak ini putus sekolah, kemudian karena ada guru yang killer tadi, diajaklah gabung di PKBM. Ternyata ketemu dengan orang yang sama. Nah, bagaimana supaya dia tidak lari untuk kedua kalinya? Bagaimana caranya? Bagaimana triknya? Triknya untuk lari tidak kedua kalinya, kayaknya PKBM yang lain harus juga menghadirkan tutor yang tidak killer gitu. Karena itu adalah curhatan dari beberapa guru juga dan tutor gitu di PKBM lain bilang, mereka ini si A ini berhenti bersekolah bersama teman-temannya karena takut sama guru killer. Karena saya killer dan saya mendirikan sekolah non formal tanpa dia mengetahui ternyata di dalamnya saya lagi gitu. Dia baru di depan gerbang sudah lari. Mereka takut gitu. Jadi ketakutan mereka terhadap guru-guru itu yang menurut mereka galak, banyak aturan, dan mereka takut untuk bersekolah lagi. Oh gitu ya? Iya, dan pada saat masuk di sekolah non formal malah ketemu yang killer lagi gitu. Terus gimana Kak Sherly? Bagaimana cara PKBM Seru Lipo ini bisa bekerja sama dengan pemerintah misalnya atau dengan organisasi lain yang kira-kira punya visi yang sama? Pernah tidak melakukan kerjasama? Ya memang PKBM Seru Lipo kan sudah terdaftar di bawah pembinaan Dinas Pendidikan Kabupaten. Ada tidak yang bagaimana upaya atau langkah yang ditempuh oleh PKBM Seru Lipo? Jadi kita hanya memposting ya sama kegiatan-kegiatan dan mereka yang datang sendiri gitu, kayak dari Dinas Perpustakaan. Jadi mereka memanfaatkan sosial media. Iya, sosial media. Baik. Dan juga relasi. Jadi kayak di Dinas Perpustakaan, jadi bahkan di perpustakaan desa yang menjadi narasumber adalah anak yang putus sekolah loh. Bikin mekrem. Jadi dia yang melatih pemuda desa. Membuat kerajinan itu adalah warga PKBM Seru Lipo bekerja sama dengan perpustakaan desa. Yang jadi narasumbernya adalah anak putus sekolah. Begitu. Jadi mereka sendiri yang melirik kita, organisasi juga untuk melakukan kegiatan kayak Bina Desa. Dia terjun ke Capaujung, ke Worong Kaluku ya, tempat-tempat desa terpencil, dusun terpencil, dan mereka senang gitu. Walaupun sebenarnya bersusah-susah juga. Tapi mereka juga senang gitu bahwa jiwa-jiwa volunteer juga banyak kok di luar sana dan peduli sama kita. Sip. Nah sekarang begini, bagaimana cara PKBM Seru Lipo dan semua PKBM yang ada di Kabupaten Bone bisa membuka mata masyarakat bahwa kehadiran PKBM itu benar-benar bisa menjadi salah satu solusi dari ya banyaklah masalah pendidikan kan adalah masalah kita bersama. Terus bagaimana bisa meyakinkan masyarakat bahwa PKBM ini menjadi salah satu alternatif loh? Jadi sebenarnya kita sangat mendukung sekolah formal gitu, tapi untuk adik-adik yang putus sekolah untuk kembali mereka bersekolah gitu. Jadi contoh mereka kejar paket A gitu, kayak ijazah SD karena putus SD, jadi dia dapat ijazah paket A dan kembali lagi bersekolah formal gitu. Mengembalikan kepercayaan diri mereka lagi gitu. Jadi bukan berarti kalau kita sekolah paket kita nggak bisa sekolah formal lagi, nggak seperti itu. Benar. Dan contoh paket C, dia bisa pakai untuk kuliah, bahkan mendaftar polisi gitu. Jadi sekarang itu ijazah non formal dan formal itu setara sama gitu. Hanya sistemnya saja yang berbeda. Sistemnya ya. Nah sekarang saya tanya, bagaimana bisa mematahkan asumsi masyarakat bahwa pendidikan paket A, B, C itu hanya jalan pintas untuk mendapatkan legitimasi atau menjadi syarat masuk ke sebuah instansi dan melanjutkan pendidikan atau apapun itu. Bagaimana cara meyakinkan? Meyakinkan karena beberapa contohnya dari Dinas Perpustakaan, mereka langsung yang jadi narasumber kita, dia melanjutkan sekolahnya sampai S3 padahal dia adalah paket C dan sekarang menjadi dosen. Oh begitu ya. Dan juga kemarin saya ditilang sama polisi karena dia paket C juga gitu. Terus saya bilang, kerja di mana? Aku bilang, saya kerja di PKBM. Bilang, sekolah non formal. Iya, saya juga lulusan paket C gitu. Jadi sebenarnya sudah bukan hal yang lumrah lagi, karena ibaratnya istilah anunya itu kerennya sekolah paket itu adalah homeschooling. Jadi artis-artis banyak homeschooling padahal ijazah mereka kan paket juga A, B, C gitu. Dia setara sama homeschooling. Tepat, bagus. Pesantren juga gitu, paket A, B, C gitu. Sip.
Ini jawaban yang bagus ini. Kan begini, Kak Sherly, orang selalu beranggapan bahwa orang sekolah paket itu sebagai jalan pintas bagi orang yang malas menempuh jalur formal. Dan itu dibuktikan, itu apa, sangkaan itu, asumsi itu dipatahkan dengan yang tadi penjelasan Kak Sherly. Iya. Menarik. Nama kerennya PKBM adalah homeschooling. Dia udah setara artis gitu. Ya harus dibangkitkan semangat dan ininya ya, mentalnya bahwa ya itu bukan pelarian sebenarnya. Dan justru kehadiran PKBM ini untuk membantu. Dan beberapa dari mereka juga bahagia gitu, kayak Kak sebenarnya saya masih mau lanjut sekolah, tapi karena kemarin saya sudah berhenti karena pendaftarannya ternyata saya mempercayakan contoh satu guru gitu untuk mengurus saya untuk masuk di sekolah, ternyata dia lupa sehingga nama saya tidak terdaftar. Akhirnya saya berhenti 1 tahun dan untuk kembali lagi saya malu. Jadi kita memberikan lagi ruang-ruang untuk mereka bersekolah gitu. Dan banyak juga sebenarnya teman-teman yang sebenarnya sudah berhenti dan tidak mau bersekolah, tapi dalam hati mereka tetap ingin bersekolah loh. Kayak mereka tetap ingin, jadi pada saat kita datang mereka welcome sama kita, bilang Kak sebenarnya masih mau Kak sekolah gitu. Kak sebenarnya terima kasih Kak karena maksudnya ternyata bisa Kak kembali bersekolah gitu. Kan dalam hati kecilnya mereka masih ingin bersekolah, hanya malu, gengsi. Hanya karena itu. Sukses selalu Kak Sherly dengan PKBM Selipuknya. Saya sangat terinspirasi dengan kegiatan adik-adik di sana, dan semoga di lain kesempatan saya bisa join di kegiatan PKBM Selipuk ya. Siap Kak. Terima kasih Kak terima kasih Sherly juga Kak atas waktunya, sukses selalu, dan terima kasih untuk hadiah bukunya Pensil Patah Antologi Puisi. Untuk mendapatkan buku ini saya harus, atau teman-teman harus menghubungi siapa? Saya sebagai mentornya. Oke, nanti saya cantumkan nomornya Kak Sherly di bawah ya. Oke. Terima kasih teman-teman, itu obrolan singkat kami dengan Kak Sherly. Semoga menginspirasi kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.